Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para bapak, para remaja, hadirin jamaah taklim malam Selasa Mushola Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada para pengurus Mushola Al-Hidayah dan segera pengurus pengajian remaja yang mohon maaf tidak kami dapat sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi takzim dan mahabbah kami kepada mereka semua. Mungkin yang bisa disebut Ustaz Henry ketuanya ya, Ustaz Zulkarnain ya, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat beriktikaf, dapat berkumpul dan thalabul ilm, di mana setiap malam Selasa kita mengadakan taklim di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita, ijtima' kita menjadi ijtima'an marhumah, perkumpulan yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bubarnya kita nanti dari acara ini, Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, yaitu menjadi tafarruqum maksumah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang selalu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin, para remaja jamaah ta'lim yang mudah-mudahan kita dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi kita semua yang ada di sini khususnya ya. Di saat banyak orang berkumpul di tempat-tempat yang lain, di gedung, di ruangan, di tempat yang lain, tetapi perlu kita syukuri bahwa kita sedang berada di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita patut bersyukur bahwa apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam ini kita mengkhususkan mengisi taklim kita yang biasa diasuh oleh guru kita Bapak Haji Dr. Helmi Yusuf. Kali ini kita khususkan acara dengan peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya menemui para sahabatnya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqati ashabi. Rasulullah pernah keluar dari rumahnya menemui satu halaqah. Kalau halaqah bahasa kita tuh lingkaran ya, lingkaran-lingkaran kayak gini dah pokoknya dah, walaupun gak melingkar. Ada perkumpulan di situ para sahabat. Rasulullah ngelihat para sahabat lagi pada kumpul. Kita bahasa kita aja nih ya.
Rasulullah katakan, ya, ma ajlasakum ya ashabi. Bahasa kita, ente pada ngapain duduk di sini? Ya. Lagi ngapain pada kerumunan di sini? Lagi ngapain pada duduk rame-rame di sini? Ya. Kemudian sahabat salah satunya menjawab, ya Rasulullah, ya, jalasna nazkurullah azza wa jalla. Kami duduk di sini sedang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahmadullaha alaina lil Islam. Kami lagi bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang diberikan kepada kami berupa agama Islam. Kemudian ada satu lagi, wa manna alaika bika ya Rasulullah. Kami lagi mensyukuri nikmat Allah berupa engkau utus, Allah utus engkau wahai Rasulullah, karena keislaman kita, ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini satu sebabnya adalah hadirnya, diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia, para sahabat ternyata lagi ngomongin tentang keislaman dia, tentang bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mereka sembah semua. Dan tentu membicarakan sosok seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berjasa dalam kehidupan dia. Jadi dia bersyukur banget memeluk agama Islam. Kira-kira kita pernah nggak kumpul-kumpul gitu, ngomongin gitu, enak ya jadi umat Islam ya gitu. Ya Allah, gitu kita ngomongin tentang keislaman kita gitu, pernah nggak kita gitu? Tuh sahabat tuh begitu, syukur banget dia. Dia kumpul berzikir pada Allah, bersyukur atas Islamnya dia, dan dia bersyukur menceritakan nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban para sahabat tadi, Rasulullah bilang, ya, wallahi ma ajlasakum illa zalika. Bahasa kita begini, benar duduk-duduk ente ngomongin gituan, sampai diulang 3 kali. Benar ente duduk semua yang itu yang kalian lakukan. Ya, kalau bahasa kita sekarang, benar ente ngomong itu semua, bukan lagi ngomongin politik, bukan. Oh, bukan, katanya sahabat, bukan. Ya, bukan ngomongin politik dia, lagi ngomongin Islam, lagi ngomongin bersyukur dia kepada Allah atas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia lagi nggak ngomongin bola, enggak. Sekarang udah bola katanya. Ya, lagi nggak ngomongin bola, enggak. Jangan ngomongin. Ya. Dia lagi nggak ngomongin yang lain, enggak. Dia lagi nggak ngomongin tentang macetnya puncak, enggak gitu. Iya. Masa kita ngomong gitu ya. Sayang ya ngumpul di musala ngomong ini gituan. Tapi dia ngumpul sedang membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia diulang 3 kali sampai begitu. Nah, kemudian Rasulullah bilang, inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Mohon maaf nih, saya bersumpah, bukannya saya nggak percaya, bukannya saya ragu kepada kalian semua. Saya tanya sampai 3 kali begitu, menjelaskan dan menegaskan bahwa duduknya anda semua, duduknya kalian semua itu sedang membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, betul ya, swear katanya bahasa gitu, benar gitu. Ya, banyak bahasa sini aja ya biar jelas ya gitu. Benar pokoknya. Ya, demi Allah wa Rasul, ma ajlasakum illa zalika. Aku tidak sedang duduk kecuali membicarakan itu semua. Kemudian Rasulullah bilang bahwa dirinya menanyakan seperti itu karena datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, ya. Atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku. Akhbarani annallaha yubahi lakum, annallaha yubahi lakumul malaikah. Bahwasannya Jibril barusan datang ngomongin kepada saya, ngabarin kepada saya bahwa perkumpulan yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat. Jadi itu para sahabat yang lagi ngomongin kayak gitu dibangga-banggain.
Allah seolah-olah tuh malaikat, lihat hamba saya tuh, keren nggak? Malam Selasa, ya, jam 8 waktunya orang-orang pada nonton bola misalnya gitu ya, pada ke Senayan. Ya, lihat tuh sahabat saya tuh, hamba saya tuh, semuanya lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata para hadirin, inilah salah satu keutamaan kita, duduk di majelis ilmu, duduk berzikir kepada Allah, duduk bersama-sama membacakan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi barusan kita baca maulid, ya, kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kita berzikir di sini semua. Yakin dan pastilah bahwa wallahu yubahi lakumul malaikah, Allah pun akan membanggakan kita semua di hadapan para malaikat saat ini. Makanya ini sekali lagi kita bersyukur, ya, Allah lagi banggain kita di hadapan para malaikat. Cuma kita nggak tahu, ya. Makanya ini sebuah rezeki nih. Ada rezeki nggak di sini kira-kira? Apaan rezeki di sini? Iya, kita kalau ditanya rezeki, makanan, kue, duit dah, iya, rezeki. Padahal ya, dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, pada bab yang ke-10 tuh dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan rezeki ada 10. 10-10-nya nggak ada tuh tentang materi. Salah satu di antara 10 itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan rezeki yang luar biasa Allah berikan kepada hambanya adalah rezeki berupa istiqomahnya kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada rezeki semua nih. Jadi kita alhamdulillah hari ini lagi dikasih rezeki. Rezeki kita ada kumpul di tempat yang mulia dan melakukan suatu perbuatan yang mulia, dan juga dalam menjalankan atau memperingati Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu manusia yang paling mulia. Oleh karena itu kita syukuri sekali lagi para bapak hadirin, para remaja semuanya, bahwa ini musola sudah ada wadahnya, ada pengajiannya. Makanya kalau kita mau dapat rezeki, ya datangin di majlis ta'lim, masjid, musola yang dimana ada thalabul ilmi. Di situ kita lebih dekat kepada Allah, nambah ilmu kita. Di situ rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu kalau Allah udah berikan rezeki yang seperti itu, nanti rezeki-rezeki yang berupa materi akan ikut selamanya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, ini sampai jam berapa naik? 11. Ya. Maghrib kemarin sudah masuk 12 Rabiul Awal. Berarti sudah masuk tanggal yang ke-12, hari ke-12 daripada bulan Rabiul Awal. Itu udah masyhur bahwa bulan ini adalah bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak hanya dilakukan sebulan, ntar rapinya mau Sa'ban baru mau ketemu Ramadan, baru rapi itu Maulid. Bahkan di dalam setiap acara Maulid terus dibaca. Nah, itulah kehebatan daripada manusia mulia, sosok yang pemimpin alam jagat raya ini, Rasulullah SAW. Dan perlu kita lihat bahwa orang-orang dulu, bahkan dikatakan itu dalam sebuah kitab, kana salaf yu'allimuna abna'akum as-sirah kama yu'allimuna as-surah. Begitu. Bagus tuh bahasanya. Dulu orang-orang salaf, ulama-ulama salaf, para orang-orang terdahulu tuh bagian salafus sholih itu di bawah tahun 300 Hijriah. Itu yang namanya kalau udah bulan Maulid, yu'allimuna abna'akum as-sirah. Mereka itu mengajarkan anak-anak mereka, anak-anaknya as-sirah, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama yu'allimus surah, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anaknya surat-surat dalam Al-Quran. Jadi posisi sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diposisikan oleh para salafus salih sejajar dengan bagaimana mereka mewajibkan anak-anaknya baca Quran. Kita dari tanggal 1 Rabiul Awal, anak kita kasih tahu nggak sejarah Nabi, kita ceritain, ya. Itu kebiasaan-kebiasaan tuh begitu. Yu'allimuna sirah, ya, kama yu'allimuhum as-surah. Tuh, jadi makanya wajar, ya. Makanya kita kalau lagi bulan ini banyak maulid nih di mana-mana. Datengin kalau kita punya waktu. Di situ ada mauizah hasanah. Pasti satu dai dengan dai lain punya warna-warni tersendiri.
dan semuanya itu pasti bagus semua, membicarakan aspek dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini mari sama-sama dalam rangka kita mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tumbuh kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini modal utama, Pak. Modal utama bagaimana nanti kita selamat dan sukses di hari akhir, yaitu cinta Rasulullah. Karena tidak ada lagi yang memberikan pertolongan, tidak ada lagi yang Allah berikan hak memberikan pertolongan yang kita sebut syafaat, kecuali syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mulai dari kita mengenal. Tak kenal maka tak sayang gitu. Maka kita harus kenal Pak Rasulullah. Pernah kenal Muhammad enggak? Nabi Muhammad pernah kenal? Ya, harus kenal kita. Bagaimana sosoknya. Yang harus kita garis bawahi dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya semua, nah ini kata kuncinya nih, semua yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia dan dimuliakan. Sekali lagi nih saya ulang nih, ini kata kunci, intinya ini doang nih, yang lainnya mah dikembangin aja. Semua, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah pasti mulia dan dimuliakan. Apa aja? Ya, namanya ada idofah takrim, ada idofah tashrif, menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah pasti jadi mulia. Ya. Rasul, ya misalnya yang paling sesuatu yang paling ada di bawah misalnya, apa tuh yang paling di bawah? Sendal. Sendal kan biasa sendalnya di bawah, diinjak, ya dibawa kemana-mana berdebu. Itu nasib sendal begitu. Ya, sesuatu yang nggak istimewa, walaupun sangat manfaat. Tapi ketika sendal itu dinisbatkan, diidofahkan kepada Rasulullah, na'lu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya sendal satu benda yang biasa ada di bawah, tapi karena dia berhubung, dia berkait dengan Rasulullah, maka sendal itu menjadi mulia, Pak. Sendal menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari kita, bahkan lebih mulia dari alam semesta. Ya, ala ra'si hazal kauni na'lu Muhammadin alat, ya. Fajami'ul khalqi, ya, tahta zilalihi. Ini di atas alam raya ini, Pak. Di atas alam raya ini ada sendalnya Nabi Muhammad. Keren banget. Sendal Nabi Muhammad ada di atas, ya. Coba-coba kita jamaah hidayah di sini. Sendal kita bawa naik ke atas sini, naik. Kalau nggak disentil sama pengurus, iya. Sendal ada di bawah, masa yang pakai kita lagi, bukan siapa-siapa. Ya, bisa diomelin kita. Tapi bagaimana ketika sendal itu nempel di kakinya manusia yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sendal itu mulia. Ala ra'si hazal kauni na'lu Muhammadin alat. Di atas alam raya ini ada sendal Nabi Muhammad. Bagaimana tuh ceritanya? Ya, di situ dikatakan ladatur Musa. Di sisi Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah ingin taklim, artinya berkalam-kalam, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Ya. Ketika Nabi Musa lagi mau ke Tursina, wa kallamallahu Musa taklima, tuh di Tursina, Nabi Musa dikatakan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa ikhlaq na'laik, lepas sendalmu wahai Musa, karena kamu ada di lembah yang sangat suci. Tursina, lembah tua. Ada tuh di dalam Al-Quran. Nabi Musa suruh buka sendalnya karena Nabi Musa lagi masuk ke dalam sebuah bukit, sebuah gunung yang sangat dimuliakan, dan dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk berbicara langsung pada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi bagaimana ketika Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Tursina, Tursina masih di dunia, di Mesir, sono bagian Mesir ada namanya Tursina karena masih ada. Tapi ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj, melewati langit yang ke-1, 2 sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, udah di atas alam semesta berarti itu. Ya, di situ Rasulullah masih pakai sendal.
ketika ingin bertemu Allah langsung, jangankan malaikat Jibril aja yang begitu mulia, wah saya sampai sini aja dah, udah stop, saya sampai sini stop ya. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tidak diperintahkan untuk dibuka sendalnya tetap pakai. Lebih mulia mana kita sendalnya Nabi Muhammad? Sendalnya jauh ya, sendal kita ya hilang aja udah kita terangkat banget hilang ya. Ya gitu. Nah luar biasa. Jadi itu kata kuncinya, apa aja yang hubungannya dengan Rasulullah jadi mulia. Ya, jadi mulia. Itu baru sendal. Ya, apa yang lagi yang berhubungan dengan Rasulullah? Banyak banget fisiknya dah, fisik ya. Fisik Rasulullah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, semua yang kita anggap dalam fisik ini biasa, tapi pada diri Rasulullah enggak menjadi biasa, dia menjadi luar biasa. Ya. Itu Rasulullah Pak dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan dalam kitab-kitab lainnya. Itu Rasulullah keringatnya aja itu direbutin oleh para sahabat. Keringatnya direbutin. Kalau kita gimana? Soalnya lu keringetan diusir kita keringetan di bahu kita. Tapi Rasulullah keringatnya direbutin. Karena keringatnya Rasulullah ya, wanginya lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Apa minyak paling wangi sini? Pokoknya lebih wangi dari itu. Bahkan di dalam salah satu kitab dikatakan air wudunya kana yaktataluna ala wudu'i. Mereka hampir saja tuh berebut sampai mau yang berantem gitu. Cuma mau ngerebutin sisa air wudu Rasulullah. Ya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rambutnya ini juga sama. Ya. Rambutnya ketika rambutnya dicukur tuh Rasulullah rambutnya dicukur, nah pada berebut juga Pak ngambilin. Kalau kita disaup bisa. Nah bahkan ada seorang panglima perang tuh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu panglima perang. Dia kalau mau perang tuh dia dalam beberapa peperangan dia selalu menjadi panglima perang. Ya. Itu tuh kalau dia nggak bawa sehelai rambut Nabi ditaruh di sorban di sini nih, kurang pede dia. Ya, mau berani banget. Tapi ya kalau mau perang terus diselipin dulu. Ya, jimat. Bukan jimat. Ini keberkahan dari Rasulullah nih. Taruh sini, taruh di kantongnya. Jadi timbul kepercayaan diri. Ya, kalau orang-orang begitu ilmu tauhidnya udah tinggi. Kalau kita kan, wah ini jimat nih, kalau nggak bawa bisa celaka saya nih, ya bisa begitu. Tapi kalau para sahabat nggak demikian. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah, semua yang terikat dengan Rasulullah, itu semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempat lahirnya Rasulullah. Nah, sekarang kita bicara waktu dan tempat. Rasulullah lahir tanggal berapa? 12 Maret. 12 Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal. Kita lihatin harinya hari apa? Ada yang tahu nggak? Senin ya. 12 Rabiul Awal. Ya. Dulu orang-orang nggak kenal Rabiul Awal. Bulan yang nggak diperhitungkan biasa aja. Bulan yang nggak diperhitungkan. Ya. Karena pada saat itu bulan yang terkenal adalah Ashhurul Hurum, 4 bulan yang nggak boleh berperang. Kenapa nggak boleh berperang? Karena betul-betul dihormati. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tuh, 4 bulan yang dihormati. Itu yang paling terkenal tuh. Kalau Ramadan dari dulu udah terkenal, udah mulia. Tapi Rabiul Awal nggak ada. Orang pada biasa-biasa aja Rabiul Awal. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal ini menjadi bulan yang paling mulia. Ya, bulan yang paling mulia, bahkan malamnya, malam 12 Rabiul Awal itu lebih mulia, kata Imam As-Suyuti, lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Juga lebih mulia dari malam Lailatul Idain, malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ya, kita kalau Ramadan berburu Lailatul Qadar. Alasannya pahalanya lebih baik dari berapa bulan? 1000 bulan.
Berapa tahun, Rik? 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun dah. Itu orang bulan Ramadan pas 10 hari terakhir itu pada berburu, pada iktikaf, pengen dapat, terutama di malam-malam ganjil. Luar biasa semuanya, sepenjuru dunia kali orang Islam begitu. Ya. Malam Lailatul Idain, hari raya Idul Fitri, Idul Adha mulia. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, itu bulan malam 12 Rabiul Awal, kata sebagian ulama lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar disebabkan karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bener kan? Sesuatu yang tadi dianggap biasa oleh manusia sekarang nempel nisbahnya kepada Rasulullah, jadi mulia dia. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harinya juga demikian, Pak. Senin itu Senin hari yang nggak diperhitungkan, enggak. Dari zaman dulu tuh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yang namanya hari yang paling dipopulerkan itu, yang paling terkenal, masyhur, diistimewakan, kalau enggak hari Sabtu, ya hari Minggu. Datang Islam hari Jumat dimuliakan karena ada sholat Jumat. Dulu mah hari Sabtu, hari Minggu. Hari Sabtu Bani Israel, sampai-sampai saking dimuliakan gak boleh kerja semuanya, mancing aja gak boleh mancing, kayak gitu ya. Ada sini yang mancing hari Sabtu ya. Kalau Bani Israel dilarang gitu, gak boleh mancing hari Sabtu, gak boleh nyari ikan di hari Sabtu. Kenapa? Karena Sabtu ini hari yang mulia, Minggu hari yang dimuliakan oleh orang-orang Nasrani ya. Jumat hari dimuliakan oleh umat Islam. Tetapi ketika 3 hari itu sangat masyhur, tapi saat Rasulullah dilahirkan di hari Senin, maka Senin itu menjadi hari yang mulia. Di situ Rasulullah berpuasa dan sebagainya. Maka yang tadinya Senin adalah hari yang biasa, kemudian karena dia nempel dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi hari yang mulia. Coba apa sekarang yang ada kaitannya dengan Rasulullah pasti mulia, termasuk kita. Kita umat siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat banyak nih, tapi kita nih alhamdulillah Allah pilih, Allah takdirkan kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terakhir. Kalau anak bontot ya. Anak bontot gimana karakternya coba, Pak? Banyak maunya, sengke biasanya. Atau sengke, anak sekarang sengke. Mauannya banyak, ya. Mauannya banyak orang asal. Zaman juga ya. Umat Nabi Muhammad umat terakhir, umat yang sengke dia. Ya. Maunya surga, amalnya kagak. Kalau bukan sengke apa lagi namanya? Iya. Tanya, siapa yang masuk surga di sini? Pasti nunjuk tangan semua. Terus siapa yang tahajud tadi malam? Gak ada saja gitu. Kalau bukan sengke apa lagi namanya? Nah, jadi walaupun demikian kata Nabi Muhammad, nahnul akhirun, kita ini generasi terakhir, yang terakhir. Ya, wasabiquna yaumal qiyamah. Tapi akan orang generasi yang paling pertama nanti di akhirat masuk surga. Disebabkan apa? Bukan model-model kayak kita, bukan. Ya. Kalau model-model kayak kita masuk surga duluan, dari mana jurusannya nggak ada, ya dari mana jurusannya nggak ada. Ya, kalau sholat aja pasti nggak khusyuk. Kayak saya misalnya, saya ada punya contohnya dah gitu. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tuh kondangan ada 3. Kiri kondangan 3. Waduh. Allahu Akbar. Jemuran. Segala macam dah. Kunci yang tadinya hilang ketemu. Alhamdulillah. Dibilang alhamdulillah. Itu baiknya setan di situ. Setan punya kebaikan nggak? Punya setan kebaikan. Tapi baiknya setan menjerumuskan kita. Kita bangga, alhamdulillah habis sholat dapat ilham. Bukan ilham itu. Itu setan lagi mengalihkan supaya dia nggak khusyuk. Gitu. Dia bangga. Nah, tapi sekali lagi umat Rasulullah itu umat yang dimuliakan. Ya. Meskipun dia usianya nggak lama, ya, nggak seperti umatnya Nabi Nuh, nggak seperti umatnya Nabi Ibrahim,
nggak seperti umat-umat terdahulu yang ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Ya, antara 60 70. Ada yang 59 di sini. Siap-siap dah setahun lagi gitu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Ya. Tetapi amalnya melebihi amal-amal yang lain. Ya. Kita umat Nabi Muhammad, umat yang kata malaikat, kami tidak diperintahkan membuka ini pintu surga sebelum engkau dulu wahai Rasul bersama para umatmu, baru umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Sekali lagi, bukan karena kitanya, model-model kita nggak bisa diperhitungkan, tapi karena pongkol kita siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada lagi syariat. Syariat itu banyak. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, ada syariatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling istimewa. Ya. Kalau umat-umat terdahulu syariatnya berat-berat, tapi umat Rasulullah dikasih syariatnya yang enak-enak. Pokoknya yang enak-enak aja deh. Itu pun susah banget dikerjain. Tapi umat-umat terdahulu luar biasa. Ini dalam masalah fikih aja nih. Kalau umat Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, itu kalau sesuatu najis terkena ke pakaiannya misalnya, kalau kita kan cukup dicuci aja ya. Ini najisnya najis apa nih? Oh, najis mukhafafah, birashil ma, percikin aja air, selesai. Oh, najis mutawassithah, siram aja udah, siram. Asal 3 sifat najis hilang, suci udah. Najis mughallazah, ya udah siram 7 kali, salah satunya dengan debu. Udah pakai lagi tuh baju. Itu umat kita gampang. Kalau umat dahulu, umat Nabi Musa nggak bisa dicuci. Apa yang kena najis dipotong udah. Nih, baju saya kena najis ini nih. Kalau zaman Nabi Musa dulu, potong udah, tambelan gitu. Nah, kalau begitu kita tambelan semua. Ya, ente jorok banget apaan? Itu tambelan semua, kena najis semua berarti gitu. Nah, tapi umat Nabi Muhammad dikasih keringanan, jangan dipotong, ya, bersih. Umat terdahulu, ya, kalau yang namanya dia berbuat dosa, tobat, harus tobat. Tobatnya kalau kita kan gampang, cukup istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah mohon maaf, saya hari ini berbuat dosa, ya Allah saya nggak akan ngulangin lagi, ya Allah saya nggak akan ngulangin lagi, pokoknya saya janji, diampunin ya, diampunin yakin. Kata Nabi Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsinya, walaupun dosa kita setinggi langit, kalau kita minta ampun sama Allah, urusan dengan kita dengan Allah diampunin. Wala ubali, saya nggak peduli kata Allah. Mau tinggi kayak apa kayak, kalau dia dosa saya diminta maaf, dia taubat saya ampunin. Tapi kalau ada hubungan dengan manusia, diminta dihalalin dulu, minta maaf segala macam. Tapi umat Nabi Musa, umat Bani Israel zaman dulu, ketika dia bertaubat, nggak cukup tuh dengan astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, nggak bisa. Faktulu anfusakum, zalikum khairul lakum. Bunuh dia dulu. Wah, jadi taubatnya dibunuh gitu. Ya, jadi kalau taubat bunuh, nanti di akhiratnya udah selesai dah tuh dia tanggung jawabnya. Oh, kita kalau dibunuh semua paling kecil sini, paling sedikit makhluknya. Dosa semua. Ya, dosa semua. Nah, luar biasa. Jadi ini semua adalah pengkhususan. Apa saja yang ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuatu itu akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para hadirin jamaah semuanya, patutlah kita bersyukur sekali lagi. Kita lahir di dunia ini ngeminta, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan Allah mau mentakdirkan kita lahir di zamannya Nabi Daud, pasti kita akan menghadapin yang namanya Raja Tolut dan Jalut gitu. Kita ikut perang di situ, bisa aja. Cuma model kayak kita jangan di situ ente lahirnya, entar di belakangan aja. Ya. Zamannya ya zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Seandainya Allah mau takdirkan kita saat di zamannya Raja Abraha, bisa aja kita akan berperang di situ. Ya, berperang dengan Al-Babil, bisa aja. Tapi Allah mentakdirkan, maka perlu kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan syariat baginda Rasulullah SAW, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tentu syukur ini bukan sekedar di mulut. Ya, syukur ini bukan hanya sekedar di mulut. Di mulut penting. Dengan cara apa? Kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Banyak yang sholat Pak. Ya. Jadi satu-satunya amal yang pasti diterima. Ya. Karena amal yang lain antara baina ijab wa taraddud, antara diterima sama ditolak, masih nggak jelas amal kita. Sholat isya kita tadi, ya, kira-kira diterima nggak? Ada yang berani cungkan tangannya kalau sholat kita tadi diterima sama Allah? Nggak ada yang berani, karena kita ragu. Model-model kita mas sholat memenuhi kewajiban, selesai urusannya. Ya, sedekah kita, puasa kita, semua amal itu baina ijab wa taraddud, antara diterima sama ditolak. Tapi yang namanya sholawat, ya, itu dipastikan hatman biqabuliha, gitu. Pasti diterimanya itu sholawat. Ya. Hatta kita sholawat sambil kita pamer. Saya dibilang supaya dibilang pamer nih, jalan dari jalan Haji Daud sampai Muhajar sampai depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Diterima nggak itu sholawat? Diterima. Ya. Hatta kita lagi maksiat, mohon maaf, kita berbuat dosa, kita ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dosa, sholawat kita diterima juga. Karena satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukur kita satu Pak, yaitu lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berapa kita salawat sehari? Ya, jangan kurang dari 100. Ya, saya sering sampai ini. Kalau yang haji di Musa sering saya sampai ini Bang ya. Ya, jadi 100 minimal. Itu 100 udah dikit banget itu. Jangan pakai minta dikurang-kurang lagi dah, jangan ditawar. Supaya membuktikan bahwa kita itu cinta pada Rasulullah, Pak. Jangan satu hari satu salat pun enggak. Udah kan saya salawat itu di tasawuf awal ada Allahumma sholli ala Muhammad, itu kewajiban. Kalau enggak itu enggak sah salatnya. Gitu. Salawat 100. Itu enggak sampai 5 menit. Kalau kita demennya nyicil, ya cicil dah, diurai dah tuh. 100 bagi 5 waktu 20. Habis sholat maghrib jangan beranjak dulu, habis sholat isya jangan keluar musala dulu sebelum 20 sholawat. Harus dipaksain, kan kita mau diakuin sama Rasulullah. Rasulullah sianan nyari di akhirat, mana mas saya nih gak kita tanda-tandanya nih, tanda wudunya kagak, sholawatnya kagak, susah nyarinya. Ya, kalau ada sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya gampang nih, sini, analah, sini, saya kasih syafaat. Kan nanti di yaumul mahsyar semuanya numplak, semuanya ngumpul. Nah, umat Nabi Muhammad gampang cirinya, ya, dengan bekasnya wudhu kita dan dengan perbanyak sholawat. Jadi 1 sholawat. Yang kedua, kasratus sujud. Apa itu kasratus sujud? Perbanyak sujud. Ya, perbanyak sujud. Jadi ceritanya gini kalau perbanyak sujud. Kita lagi ya. Jadi dulu ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Itu kalau sekarang seperti misalnya dia pelayan Rasulullah. Itu Rasulullah mau ngapain aja disiapin. Rasulullah mau kemana aja disiapin. Sendalnya dipakein, bukan dipakein, disiapin. Pokoknya kebutuhan ke Rasulullah itu yang menyiapkan adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rasulullah kan ya orang baik dia. Ya Allah, ini sahabat saya luar biasa si Rabi'ah nih. Yang laki nih bukan perempuan. Ya, luar biasa nih. Akhirnya Rasulullah menawarkan diri. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, ya, salni aktika katanya gitu. Itu di Riyadhus Shalihin ada tuh. Coba kamu minta sekarang sama saya saya kasih. Ya. Kamu minta sama saya, pasti saya kasih. Karena jasamu luar biasa, wahai Rabi'ah. Ya. Kata Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, ya, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya nggak minta apa-apa Rasul. Saya minta nanti di surga menjadi temanmu juga Rasul. Jadi permintaan cuma 1. Kalau kita ditawarin Nabi gimana? Ente mau apa? Fulan gitu.
Saya mau ini, banyakan maunya ntar jadinya. Tapi kalau Rabi'ah sahabat Nabi ketika ditanya, ditawarin, saya ingin menjadi temanmu nanti di surga wahai Rasul. Jadi dia minta dua itu sebenarnya. Satu masuk surga, yang kedua bukan sekedar masuk, tetap dempet sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bilang, oh kalau gitu a'inni ala kasratis sujud. Kalau gitu bantu saya supaya permintaan kamu dikabulkan, bantu saya untuk memperbanyak sujud, perbanyak sholat sunnah, sholat wajib udah pasti, sholat sunnah juga demikian. Minimal yang mana? Rawatibnya, qobliyah, ba'diyah dikerjain. Ya, qobliyah, ba'diyah itu dikerjain. Karena dengan mengerjakan yang demikian itulah itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah bicara Rasul, udah waktu udah nggak cukup dah. Bicara kehebatannya Rasulullah, ada lagi lebih hebat lagi, ada lagi hebat lagi. Bagaimana cinta Rasulullah kepada kita nih, pada umatnya, oh luar biasa banyak lagi. Nah itulah yang menjadi renungan buat kita semua. Jadi jangan jadikan Rabiul Awal yang setiap tahun ini ada cuma sebagai formalitas saja, lewat gitu aja. Yuk Rabiul Awal maulid gitu aja lagi. Yuk Rabiul Awal maulid begitu aja lagi. Jangan, harus ada asarnya, harus ada bekasnya, bahwa kita minimal ya kita tingkatin sholawat kita. Kalau sholawat nggak ada ijazahnya, pokoknya udah langsung sholawat aja. Mau sholawat yang kayak gimana? Sholawat macam-macam yang dikarang ulama banyak, boleh. Allahumma yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Ya, paling pendek lagi sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, ada. Males lagi mau pendekin lagi, udah Muhammad aja, Muhammad itu. Males juga, ya mati mendingan dah gitu. Gimana lagi? Kalau Muhammad aja bisa ogah gimana? Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Ya, dari sini kita tanamkan nih dalam hati kita semua. Saya pokoknya setiap hari minimal nih, ya nggak kurang dari 100 bersolawat. Waktu kita tuh beda-beda, waktu luang kita tuh beda-beda. Ada orang yang waktunya kalau malam baru bisa, silakan. Kalau siang bekerja terus. Ada orang yang luangnya kalau di waktu pagi bebas. Yang penting jangan sampai kita lepas sholawat sehari 100. Bahkan yang bilang 200. Minimal 100 dah buat model kayak kita. Kalau sudah awalan, tangga pertama 100. Entah kalau udah nikmat banget, wah tambah 200 sama dia. Karena orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah itu udah mainnya ratusan ribu salawatnya, udah ribuan mendawamkan itu. Nah kita 100 aja masih repot dikit, bablas kekalian salawat. Nah mudah-mudahan para hadir semua, peringatan Maulid yang kita rayakan pada kesempatan kali ini meskipun sederhana tapi membawa bekas supaya kita benar-benar diakui oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah yang berbahagia, demikian apa yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha hayatan thayyibah wa iza tawaffaitana tawaffana wa anta radin 'anna wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimin ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'azaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
lidzalimina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.